Pergi ke alam bukan hanya tentang keindahannya, tapi proses perjalanan dan kesulitan yang dihadapi dapat meninggalkan kesan yang mendalam. Banyak orang hanya fokus pada tujuan akhir, tapi bagi saya, proses perjalanan dan tantangan yang dihadapi adalah bagian yang paling membekas. Saya tidak hanya menikmati keindahan alam, tapi juga mengembangkan diri sendiri. Kesulitan dan tantangan dapat membentuk karakter dan memberikan pelajaran hidup. Pukul 11 siang, saya sampai di Desa Buniara. Ini adalah desa terakhir sebelum saya memulai trekking ke Curug Wangun. Disinilah saya menitipkan kendaraan kepada pemilik warung. Dari jalan utama menuju Desa Buniara kurang lebih 3 km. Desa ini terletak di perbukitan dengan suasana alam yang asri, persawahan yang menghijau, dan dikelilingi oleh pegunungan. Setelah menitipkan kendaraan kepada pemilik warung dan membeli beberapa cemilan dan air minum, saya pun memulai trekking. Kita mulai trekking sekarang jam 11 siang. Ini treknya langsung menanjak ke atas. Info dari pemilik warung tadi, estimasi perjalanan kurang lebih 1 jam. Jarak tempuh kurang lebih 2 km. Curug Wangun tergolong sepi pengunjung. Biasanya hari Minggu lebih ramai pengunjungnya. Hari ini hari Sabtu. Info dari pemilik warung tadi, ada sekitar 4 orang yang sudah trekking ke Curug Wangun. Dan saya orang yang kelima. Tadi baru trekking, jalannya langsung nanjak, naikin ke punggungan bukit. Sekarang landai. Mungkin habis ini kita naik lagi. Ini jalurnya mengikuti perbukitan. Curug Wangun sudah tidak dikelola lagi oleh warga sekitar. Tidak ada tiket masuk dan tidak ada bayar parkir. Tapi pengunjung bisa menitip kendaraan di warung tanpa diminta uang parkir. Mungkin karena jumlah pengunjung yang menurun, membuat pengelolaan menjadi tidak layak lagi. Bisa jadi karena beberapa faktor, seperti akses yang sulit, kurangnya promosi, atau mungkin ada alternatif lain yang lebih populer di sekitarnya. Tapi memang benar bahwa pengelolaan tempat wisata bisa menjadi sumber pendapatan yang baik bagi warga setempat. Mungkin ada cerita atau alasan tertentu mengapa pengelolaan di tempat ini berhenti. Tapi yang jelas, keindahan alamnya masih tetap ada dan bisa dinikmati oleh pengunjung seperti saya. Di bagian jalur yang ini, treknya cukup menanjak sekali dengan tekstur tanah kuning yang licin. Jalur yang menanjak dan licin pasti memerlukan perhatian ekstra. Tanah kuning yang licin bisa membuat saya harus lebih berhati-hati saat melangkah agar tidak terpleset atau jatuh. Waduh, tanjakannya lumayan. Ada berapa kali nanjak. Sekarang landai sedikit. Mungkin treknya hampir sama seperti yang ke Curug Cileat. Nanjak, landai, nanjak lagi. Bikin ngos-ngosan.
Berasa naik gunung ini. Mau lanjut lagi. Di jalur trekking, sesekali saya disuguhi pemandangan persawahan dan perbukitan di sekeliling, membuat mata saya menikmati petualangan kali ini. Di pertengahan jalan, saya menemukan bekas tanah longsor yang lumayan cukup luas. Sepertinya kejadian tanah longsor ini belum begitu lama. Kejadian tanah longsor memang sering terjadi di daerah pegunungan. Biasanya, musim hujan dengan intensitas air hujan yang tinggi membuat tanah di perbukitan sering mengalami pergeseran. Hal ini memang sering terjadi karena perubahan dari alam itu sendiri, dan juga bisa jadi dari ulah manusia yang sering melakukan penebangan pohon secara ilegal di hutan. Itulah pentingnya kita menjaga kelestarian alam. Jangan sampai kita merusak kelestariannya. Jangan sampai mengaku pecinta alam, tapi masih sering buang sampah sembarangan di alam. Sebagai pecinta alam, kita saling jaga, supaya alam bisa kita nikmati keindahannya. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, saya pun sampai di Curug Wangun. Dari kejauhan, sudah terlihat kemegahan air terjun ini. Curug Wangun terletak di Desa Buniara, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Air terjun ini cukup tinggi. Curug Wangun memiliki 3 undakan dengan ketinggian yang berbeda-beda. Untuk undakan pertama memiliki ketinggian 120 meter, undakan yang kedua memiliki 60 meter, dan undakan yang ketiga memiliki ketinggian 40 meter. Air terjun ini penuh dengan bebatuan yang eksotis, menambahkan keindahan dari air terjun ini. Air terjun ini bisa dinikmati keindahannya dari berbagai posisi. Bisa dari sisi kanan,
maupun sisi kiri. Sekarang kita berada di Curug Wangun. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, kita sampai juga di Curug Wangun. Sekarang pengunjungnya lagi sepi, berasa air terjunnya milik kita sendiri, milik pribadi. Jadi kita bisa bebas pengambilan video, pengambilan foto, karena di sini hanya saya sendirian. Pengunjungnya hari ini sangat sepi sekali. Setelah puas menikmati keindahan Curug Wangun, saya pun segera pulang. Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, kadang terang dengan sinar matahari, tiba-tiba berubah menu seperti mau hujan. Tepat pukul 2 siang, saya memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang, treknya menurun. Trek menurun bisa membuat perjalanan lebih cepat, tapi memang juga bisa membuat kaki saya lebih banyak bekerja untuk menahan pijakan dan mengontrol kecepatan. Ini bisa menyebabkan kelelahan dan rasa sakit pada kaki. Mungkin saya bisa mencoba untuk mengatur langkah dan pijakan dengan lebih hati-hati, agar kaki saya tidak terlalu terbebani. Atau saya bisa berhenti sejenak untuk merenggangkan kaki dan mengurangi kelelahan. Sekarang kita arah pulang. Sekarang treknya menurun karena kita arah pulang itu treknya menurun. Tadi kan kita nanjak tuh perginya. Nah sekarang treknya menurun. Cuman sakit di kaki, kebanyakan nahan. Saya telah menemukan cara untuk menikmati kegiatan di alam sendirian dan bahkan membuatnya menjadi lebih berarti dengan membuat konten dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Menjadi aktor utama, sutradara, dan produser dalam petualangan saya sendiri adalah cara yang kreatif untuk mengekspresikan diri dan menyalurkan hobi.
Dengan membuat konten di alam, saya tidak hanya menikmati keindahan alam sendirian, tetapi juga dapat berbagi pengalaman dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan bahwa saya memiliki kemampuan untuk mengubah kegiatan sendirian menjadi sesuatu yang lebih positif dan berdampak. Sampai kapan hanya jadi penonton? Saatnya kita yang jadi tokoh utama di cerita petualangan kita sendiri. Sangat inspiratif dan tampaknya telah menjadi motivasi bagi saya untuk mengambil langkah dan membuat konten sendiri. Teruslah membuat konten yang inspiratif dan berbagi petualangan saya dengan dunia. Setelah berjalan kaki kurang lebih 1 jam dari Curug Wangun, dari kejauhan saya melihat warung tempat saya menitipkan kendaraan. Itu tandanya saya sudah sampai di Desa Buniara, sekitar pukul 3 sore. Saya istirahat sejenak sembari pesan makan di warung, setelah itu saya bergegas pulang.